15.719 kaki di bawah permukaan Atlantik, beristirahat di sisi gunung berapi bawah laut yang punah. Terletak apa yang dulunya merupakan kapal perang paling ditakuti di dunia. Bismarck, mahakarya teknologi Jerman, dibangun agar tidak dapat tenggelam. Namun di sini ia tegak di atas lunasnya. 4 menara meriam besar masih terpasang. Papan dek kayu entak bagaimana terawetkan dalam kegelapan yang menghancurkan. Inilah paradoksnya, setelah menyerap hampir 3.000 peluru dan beberapa serangan torpedo dari seluruh armada kandang Inggris, lambung kapal sebagian besar tetap utuh. Jadi apa yang sebenarnya membunuhnya? Dan mengapa butuh 48 tahun untuk mengetahuinya? 27 Mei tahun 1941. Perburuan angkatan laut paling intens dalam sejarah berakhir dengan Bismarck dikepung, terbakar, dan rusak parah hingga tidak dapat dikenali. Inggris mengklaim senjata mereka menenggelamkannya. Para penyintas Jerman bersikeras mereka menenggelamkan kapal mereka sendiri sebelum musuh dapat mengklaim kemenangan. Selama hampir 5 dekade, itu tetap menjadi pertanyaan terbesar yang belum terpecahkan dalam Perang Atlantik. Kemudian pada Juni tahun 1989, Robert Ballard, ahli oseanografi yang sama yang menemukan Titanic, menemukan bangkai kapal hampir 3 mil di bawah. Apa yang diungkapkan kameranya akan menulis ulang bab terakhir dari kapal perang paling legendaris Perang Dunia Kedua. Catatan singkat sebelum kita menyelam lebih dalam. Rekaman dan foto perang asli dari kapal-kapal tertentu dan pertempuran laut terbatas. Jadi beberapa visual yang akan Anda lihat bersifat representatif. Kapal serupa, adegan pertempuran arsip, dan rekaman laut dalam yang membantu menghidupkan cerita ini. Bismarck ditugaskan pada 24 Agustus tahun 1940. Setelah meluncur di galangan kapal Hamburg pada 14 Februari tahun 1939. Dinamai dari Otto von Bismarck, kanselir besi yang menyatukan Jerman. KAPAL perang ini dirancang untuk mewujudkan efisiensi tanpa ampun. Panjangnya 823 kaki, bobotnya 52.600 ton saat terisi penuh. Kecepatan maksimumnya 30,8 knot. Baterai utamanya terdiri dari 8 meriam 15 inci dalam 4 menara kembar. Setiap peluru berbobot 18 pon. Sabuk lapis bajanya setebal 12,6 inci baja Krupp. Dari 2 kapal perang kelas Bismarck yang direncanakan, hanya dia dan Tirpitz yang selesai. Awaknya berjumlah 2.300. Yang termuda berusia 16 tahun. Sebagian besar tidak akan pernah melihat rumah lagi. Pada 18 Mei tahun 1941, Bismarck berangkat bersama kapal penjelajah berat Pangeran Eugene untuk operasi Rheinbung. Misinya adalah untuk menerobos ke Atlantik Utara dan menghancurkan konvoi sekutu. Pada pukul 5 pagi tanggal 24 Mei tahun 1941, HMS Hood dan HMS Prince of Wales mencegatnya di Selat Denmark. Pada pukul 5.55 menit, kedua belah pihak melepaskan tembakan. Salvo kelima Bismarck menghantam HMS Hood di dekat gudang amunisi utamanya. Kapal itu meledak dan tenggelam dalam 3 menit. Dari 1.418 awak, hanya 3 yang selamat. HMS Prince of Wales berhasil mengenai Bismarck. 1 menembus haluannya dan merusak tangki bahan bakar. Laksamana Lutjens membatalkan misi. Bismarck akan menuju Brest, Prancis. Angkatan Laut Kerajaan memobilisasi segalanya untuk menghentikannya. Pada 26 Mei, pembom torpedo Swordfish dari HMS Ark Royal menyerang. Melalui cuaca buruk pada pukul 8.47 menit malam, 1 torpedo macetkan kemudi Bismarck. KAPAL perang paling kuat yang mengapung tidak bisa lagi dikemudikan. Pada pukul 8.47 menit pagi pada 27 Mei, kapal perang HMS Ronnie dan HMS King George V melepaskan tembakan selama 90 menit. Mereka menghujani tembakan ke arahnya. Kapal penjelajah berat ikut bergabung. Sekitar 2.876 peluru ditembakkan. Superstrukturnya runtuh. Api melahapnya, namun mustahil dia tetap mengapung. Kru Jerman membuat keputusan mereka membuka katup laut.
Memasang bahan peledak pada pukul 10.36 menit pagi, HMS Dorsetshire menembakkan 3 torpedo terakhir. Pada pukul 10.39 menit pagi, Bismarck miring ke kiri dan tenggelam. 400 mil di barat Brest, dari 2.300 kru, hanya 110 yang selamat, 2.190 orang tenggelam bersamanya. Sebelum kita melanjutkan, pengingat singkat. Berlangganan adalah cara termudah untuk mendukung saluran ini. Ini membantu kami mendedikasikan lebih banyak waktu untuk mengungkap kisah-kisah tenggelam ini dan melestarikan sejarah maritim untuk semua orang yang mencintai laut. Mari kembali ke video. Pertanyaan itu menghantui semua orang. Apakah meriam Inggris menenggelamkannya? Atau apakah kru Jerman menenggelamkannya terlebih dahulu? Robert Ballard telah mencetak sejarah dengan menemukan Titanic pada tahun 1985. 4 tahun kemudian, pada Juni tahun 1989, ia berangkat untuk memecahkan misteri Bismarck. Kapal penelitiannya, Stella, membawa sonar tarik dalam canggih yang mampu memindai area pencarian seluas 200 mil persegi di Atlantik Timur. Bangkai kapal itu bisa berada di mana saja di hamparan luas itu. Hampir 16.000 kaki dalamnya, pada 8 Juni tahun 1989, pantulan sonar menunjukkan sesuatu yang besar di dasar laut. Tim Ballard mengerahkan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh mereka. Umpan video menjadi hidup dengan gambar-gambar yang membuat peneliti berpengalaman pun terkesiap. Di sana dia tegak di atas lunasnya pada koordinat sekitar 48 derajat 10 menit utara, 16 derajat 12 menit barat. Tidak tersebar bermil-mil di dasar laut seperti banyak bangkai kapal perang lainnya, tetapi utuh, dapat dikenali, mengagumkan bahkan dalam kematian. Bangkai kapal itu berada di sisi selatan gunung berapi bawah laut raksasa yang sudah punah di dataran abisal Porcupine. Lambung utama terletak kira-kira di tengah lereng vulkanik pada kedalaman 4.791 meter, 15.719 kaki. Pada kedalaman itu tekanan melebihi 4 ton per inci persegi. Suhu air berada sedikit di atas titik beku. Tidak ada cahaya yang menembus, namun Bismarck bertahan. Pada Juni tahun 2001, ekspedisi yang dipimpin Rusia membawa 2 kapal selam mini ke lokasi tersebut. Di antara anggota ekspedisi adalah penyintas Bismarck, Heinrich Kühnes dan Heinz Stay, kembali untuk melihat kapal mereka untuk terakhir kalinya. Bulan berikutnya, arkeolog maritim David Mearns memimpin ekspedisi lain yang menghasilkan pemetaan dan fotografi terperinci. Kemudian pada tahun 2002, pembuat film James Cameron tiba dengan teknologi ROV canggih, mampu menembus ruang interior bangkai kapal, mengambil rekaman yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Setiap ekspedisi menambahkan potongan-potongan ke teka-teki itu. Tetapi bukti krusial sudah ada sejak awal. Menunggu dalam detail forensik, bangkai kapal itu menceritakan kisahnya setelah para peneliti tahu cara membacanya. Orientasi lambung tegak di atas lunas. Tidak biasa untuk kapal yang miring ke kiri saat tenggelam. Anjungan dan menara komando, meskipun rusak, tetap bersama lambung kapal. Keempat baling-baling terlihat jelas. Papan dek jati adalah bahan organik yang terpelihara yang seharusnya tidak bertahan hampir 50 tahun di kedalaman itu. Bukti krusial adalah apa yang tidak ada di sana. Ballard tidak menemukan kerusakan ledakan internal. Kompartemen-kompartemen itu terendam sebelum Bismarck tenggelam. Katup-katup lauri telah dibuka. Penetrasi interior Cameron mendokumentasikan katup-katup dalam posisi terbuka, persis seperti yang diklaim oleh para penyintas Jerman. Analisis forensik kamera mengungkapkan bahwa tembakan Inggris telah menyegel nasib Bismarck. Hanya 2 kasus menunjukkan sabuk baja utama sepenuhnya tertembus. Tembakan terjun jarak jauh yang mengenai pelat dek yang lebih tipis menyebabkan banjir progresif di beberapa kompartemen. Laporan Cameron menyimpulkan Bismarck akan tenggelam dalam beberapa jam akibat kerusakan kumulatif bahkan tanpa penenggelaman sengaja. Awak kapal Jerman mempercepat akhir mungkin 15 hingga 30 menit. Kedua belah pihak benar. Tembakan Inggris membuat penenggelaman tak terhindarkan.
Muatan Jerman memastikan kapal mereka tidak akan ditangkap. Penemuan itu menyelesaikan lebih dari sekadar pertanyaan taktis tentang siapa menenggelamkan apa. Itu memberikan penutupan bagi keluarga dari 2.190 pria yang hilang. Banyak di antaranya telah bertanya-tanya selama puluhan tahun tentang saat-saat terakhir orang yang mereka cintai. Itu memajukan ilmu pelestarian laut dalam. Menunjukkan bagaimana suhu dingin dan kondisi dasar laut tertentu dapat melestarikan logam dan bahkan bahan organik di kedalaman ekstrem. Bangkai kapal itu telah menjadi ekosistem terumbu karang buatan. Dipelajari oleh ahli biologi kelautan yang tertarik pada bagaimana kehidupan mengkolonisasi dasar laut dalam. Bagi arkeolog maritim, Bismarck mewakili kapsul waktu teknologi Angkatan Laut tahun 1940-an. Terpelihara jauh lebih baik daripada sebagian besar bangkai kapal perang di perairan yang lebih dangkal dan bergejolak. Bagi para sejarawan, bukti forensik menyelesaikan argumen lama dan membuka pemahaman baru tentang bagaimana pertempuran laut sebenarnya terjadi dibandingkan dengan bagaimana mereka dikenang. Dan bagi generasi perang dingin yang akhirnya memiliki akses ke penilaian jujur dari kedua belah pihak, itu menunjukkan bagaimana nasionalisme dan propaganda telah mendistorsi catatan sejarah selama setengah abad. Elemen manusia paling penting. 2.300 awak kapal itu bukanlah statistik abstrak. Mereka adalah remaja dan veteran, insinyur dan penembak, ayah dan anak. Yang termuda berusia 16 tahun. Keluarga mereka berhak tahu kebenarannya. Sekarang mereka memilikinya di bawah hukum maritim internasional. Bangkai kapal Bismarck adalah milik pemerintah Jerman dan diklasifikasikan sebagai kuburan perang. Jerman secara kategoris menolak izin untuk ekspedisi penyelaman ke interior bangkai kapal atau upaya penyelamatan apapun. Kapal itu adalah monumen, bukan objek wisata. 2.190 pria tetap terkubur di lambung kapal itu, beristirahat di lereng vulkanik 15.000 kaki di bawah. Ada pelajaran dalam kisah Bismarck yang melampaui taktik dan teknologi. Jerman membangun apa yang mereka yakini sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam, mempersenjatainya dengan senjata paling kuat yang tersedia, dan mengawakinya dengan kru yang terlatih dan berdedikasi. Tidak ada yang berarti 8 bulan setelah ditugaskan. 8 hari setelah operasi tempur satu-satunya. Dia lenyap. Atlantik mengklaimnya dengan cara yang sama seperti telah mengklaim ribuan kapal sebelum dan sesudahnya. Teknologi dan baja pelindung serta daya tembak tidak bisa menyelamatkannya. Bangkai kapal itu kini berada dalam kegelapan dan keheningan. Sebuah monumen bagi para pria yang bertugas di dalamnya dan realitas brutal perang laut. Kisah mereka yang ditemukan dari kedalaman setelah 48 tahun mengingatkan kita bahwa setiap bangkai kapal lebih dari sekadar logam bengkom dan cat pudar. Itu adalah tempat di mana orang-orang hidup, berjuang dan meninggal, dan itu pantas untuk beristirahat tanpa gangguan.